Ini nanti kita mencoba untuk ngobrolnya membahas seputar peran Dekranasda dalam mendorong pengembangan perajin Jawa Tengah. Jadi kira-kira ngobrolnya seputar itu nanti saya membantu untuk bergantian begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam podcast Indago Dekranasda Ngudarasa. Sobat Indak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan juga pasti ceria. Karena setting hari ini berbeda dari podcast Indago biasanya. Kali ini kita berada di kawasan atau zona Dekranasda Expo 2025 dalam rangka pameran hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-80. Berbicara tentang 80 tahun merupakan usia yang syarat makna, cukup matang untuk berbicara dan juga menengok ke belakang, tetapi juga cukup muda, masih sangat muda untuk berbicara tentang langkah masa depan. 80 tahun perjalanan Jawa Tengah adalah mozaik panjang antara inovasi dan juga tradisi yang kokoh. Selain itu, hari ini kita tidak hanya merayakan tetapi juga merefleksi apakah kita benar-benar merayakan saja sekedar menjadi pewaris ataupun sebenarnya kita bisa berani menjadi penggagas untuk masa depan. Dan tentu saja hari ini disitulah Dekranasda mengambil peran tidak sebatas menjadi pelindung bagi tradisi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai roda penggerak dalam ekonomi kreatif, bukan sekedar menjaga estetika, tetapi juga memberikan ruang, memberikan wadah untuk berkreasi bagi bangsa, dan juga tentu berdaya saing di tingkat global. Dan hari ini spesial sekali akan ada 3 narasumber yang cukup familiar dan juga pasti Bapak Ibu Sobat Indak sangat hafal beliau-beliau ini. Apalagi khususnya di Provinsi Jawa Tengah ya. Narasumber yang pertama adalah Ibu Hajah Nawal Nur Arafah Yasin MSI. Beliau adalah Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah yang tak hanya memimpin organisasi ini sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga menjadi wajah komitmen provinsi untuk membangun ekosistem perajin. Berikutnya Ibu Hajah Inggit Soraya A. Afzan Arslan Junaid SSNMM. Beliau adalah Ketua Dekranasda Kota Pekalongan dari Kota Batik yang sudah dikenal dunia, mencoba membawa pengalaman langsung bagaimana menjaga otentisitas batik di kancah era saat ini. Kemudian tak kalah inspiratif, narasumber berikutnya adalah Ibu Ambawani Restuwidi. Beliau adalah Kepala Divisi Implementasi Kekda atau Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah. Dan perlu Anda ketahui Sobat Indak, sejak 2023 beliau adalah sosok di balik fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah, fungsi data statistik, ekonomi dan keuangan, serta unit kehumasan. Masya Allah sekali ketiga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, Bu Nawal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah. Ibu Nawal, melihat hari ini animo Masya Allah ya, masyarakat Provinsi Jawa Tengah hadir, bukan hanya ikut memeriahkan tapi turut andil juga memamerkan produk dan juga karya dari Provinsi Jawa Tengah khasnya tentu saja. Tentu Bu Nawal nih sudah sering ya mengikuti pameran-pameran segini. Sebelum kita membahas lebih dalam, biasanya Ibu paling antusias ke stand yang apa? Apakah wastra? Ataukah kuliner? Biasanya yang bikin antusias untuk hadir ke pameran sejenis ini itu apa, Bu Nawal? Iya, jadi saya akan masuk biasanya semua stand-stand ya yang ada, khususnya nanti yang di Jawa Tengah. Kayak kemarin ada event tahunan di Balikpapan, ya kan? Jadi
di situ ada beberapa kabupaten yang ada. Saya masuk satu-satu. Bahkan sebelum kemudian digelar, itu malam harinya saya ikut nata-nata stand, Mbak. Masya Iya. Allah. Jadi di Nata-nata balik malamnya. Iya, sebelum paginya buka, saya ikut mendampingi UMKM dan saya akan masuk dan membeli semua produk itu sebagai satu komitmen untuk saya mendukung UMKM di Jawa Tengah ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sih, luar biasa meriah sekali yang di sini ya. Gitu. Jadi bukan hanya pengunjung, tetapi juga Masya Allah semuanya turut serta untuk mengikuti pameran ini dengan antusias. Kemudian beralih ke Bu Inggit. Bu Inggit, pameran ini tentu menjadi salah satu agenda yang sangat penting begitu untuk diikuti, dan salah satunya apalagi batiknya Pekalongan gitu. Kalau dari motifnya ada nggak sih Bu yang paling favorit Bu Inggit itu apa? Kalau untuk motif Kota Pekalongan itu ada motif khas ya. Pekalongan itu motif jelamprang seperti yang hari ini saya pakai. Ini Baik. motif jelamprang. Sebenarnya kalau Pekalongan itu batiknya terpengaruh dari Arjati, Arab, Jawa, Tionghoa. Jadi motifnya sangat beragam. Masya Allah, apa tadi Bu? Arjati, Arab, Arjati ya? Jawa, Tionghoa. Arab, oh ada Jawanya Ada ya. Jawanya, ada pengaruh Ya, Jawa, pengaruh ada Arab, Jawa. Arab dan Tionghoa. Tionghoa, Masya Allah. Makanya Pekalongan cantik-cantik ya Bu ya. Allah. Baik, kemudian Bu Anin, ini kalau dari Bank Indonesia kita tidak sedang membahas tentang statistik ya Bu Anin ya hari ini. Baik, kita berbicara tentang pameran dan juga antusiasme warga dan juga tentu peran Bank Indonesia. Salah satunya adalah sosok Bu Anin di balik pengembangan UMKM ataupun program yang salah satunya ingin memajukan UMKM begitu. Silakan Bu Anin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nawal, kemudian Ibu Sinten, Bu Inggit, matur nuwun dengan batik jelamprangnya. Mohon maaf nih saya kayaknya salah kostum. Udah cantik-cantik. Saya kebanting. Batik ini semua Bu, saya. alhamdulillah. Injih. Dari Bank Indonesia sendiri tentu saja kami menjadi salah satu pendukung dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Tentunya kami ada di Jawa Tengah, ada kantor BI Jateng, Solo, Purwokerto dan Tegal. Semuanya juga punya tugas yang sama. Kami akan mendukung program itu dari hulu sampai ke hilir. Injih. Kita akan melakukan korporatisasi, kapasitas UMKM dan akses pembiayaan. Bukan pembiayaan ya, tapi akses pembiayaan. Injih. Jadi program ini dinamakan end to end tadi karena dari hulu sampai ke hilir insya Allah kami akan mendukung selalu program-program yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah. Masya Allah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu. Berbicara topik hari ini, Bu Nawal, Bu Inggit dan juga Bu Anin, kita akan membahas tentang peran Dekranasda dalam mendorong pengembangan perajin di Provinsi Jawa Tengah. Kita paham, Masya Allah ribuan ya Bu ya. Jadi Dekranasda ini ibaratkan payung yang melindungi ribuan perajin. Jadi bukan sekedar tadi menjaga tradisi, tapi juga turut serta melestarikan dan juga bagaimana memberikan solusi tantangan-tantangan di depan. Kalau kita melihat begitu antusiasme pameran hari ini, apalagi khususnya hari jadi Jawa Tengah ke-80 begitu ya. Itu juga salah satunya adalah kita berada di stand ini Dekranasda Expo gitu. Kita melihat bagaimana kita bukan sekedar merayakan, tetapi kita juga merefleksi. Jika kita melihat perjalanan Jawa Tengah selama 80 tahun, kemudian kita merefleksikan bagaimana perajin-perajin ini tetap berusaha untuk menjaga, bukan hanya mewarisi ya Bu ya, tetapi juga menjaga dan juga terus untuk melestarikan begitu. Silakan Bu Nawal. Ya, jadi untuk Dekranasda ini bukan hanya memayungi, tapi dia juga menjadi satu mitra bagi kemudian pemerintah untuk bisa melindungi UMKM ini. Di samping terus kemudian kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita berkolaborasi dengan banyak pentahelik termasuk Bank Indonesia di sini. Kita sudah memiliki program kurasi itu yang kemudian kita kerjasamakan dengan BI sudah lama. Jadi produk-produk yang kemudian belum terkurasi dengan baik kemudian diberikan pelatihan dan penguatan untuk dia bisa kemudian memasarkan itu secara global. Bukan hanya dari BI saja, misalnya seperti Kadin.
kita juga untuk bisnis matchingnya, kita juga bekerja sama dengan Kadin untuk dia bisa mendatangkan buyer-buyer yang kemudian bisa membeli produk-produk UMKM di Jawa Tengah ini. Bahkan banyak sekali ya success story daripada UMKM kita ini. Termasuk misalnya seperti Roro Kenes ya. Roro Kenes itu IKM dari Kota Semarang. Dia berupa tas ya, tas anyaman begitu. Iya, tas anyaman. Dan Roro Kenes ini bisa kemudian memasarkan secara global. Dan ini justru pada waktu COVID itu ternyata lebih banyak pasar global yang kemudian berminat dengan UMKM kita. Ya, karena kita kemudian pada waktu itu memberikan akses untuk pemasaran itu dengan virtual expo pada waktu itu. Termasuk awal mulainya bagaimana Naruna Keramik ini bisa sampai 18 negara, bisa kemudian dia masuk ekspor di 18 negara. Itu lewat pada waktu COVID, berkah COVID ya, berkah COVID pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, peran daripada UMKM ini juga kami memiliki program bahwa satu UMKM yang kemudian sudah struggle, sudah kuat, itu kemudian membina UMKM yang kecil. Termasuk Naruna Keramik ini, dia membina satu UMKM kecil namanya Jagadita. Begitu, dimana ini juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah sekitar dan punya tempat pelatihan juga. Ini diantara sukses story ya begitu. Jadi kita mendampingi bukan hanya terus kemudian dia berlatih sampai bisa membuat produk, tapi setelah produk itu jadi kita yakinkan ini berkualitas untuk dikurasi, kita kerjasama dengan BI. Kemudian ketika ini kita juga dampingi untuk perizinan, kemasannya, terus kemudian juga PIRT-nya, terus kemudian akses untuk pasarnya, kita bikin event-event seperti ini. Ya, jadi bukan hanya kemudian di Jawa Tengah saja, tapi kita juga masuk di event-event di provinsi yang lain. Di mall-mall sudah kita lakukan. Di samping itu juga kita nanti akan mengadakan studi banding ya. Tadi banding, misalnya kemarin dulu pernah di Padang ya kan, untuk kemudian bagaimana sih regenerasi songket di sana, yang kemudian kita nanti bisa belajar di sana seperti apa. Ibu-ibu bupati kita ajak, ibu-ibu Dekranasda di 35 kabupaten kota, mereka juga membawa produk-produk untuk kemudian dipasarkan di sana. Iya. Kemudian juga untuk di luar negeri kita juga mengadakan seperti di Jeddah, itu banyak dari muslim ya, busana muslim seperti Dian Pelangi yang ada di Pekalongan, itu juga laris manis di Jeddah itu ya. Jadi itu diantaranya satu komitmen untuk Dekranasda itu bisa kemudian berkembang begitu. Wah, luar biasa sekali, komitmen yang komplit sekali. Bukan hanya dari hulu saja, bukan hanya tersentuh langsung ke hilir, tetapi cukup merata begitu. Jika dilihat tadi sangat relevan sekali bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan, sampai juga ke pemasarannya juga Bu ya, bagaimana membantu untuk itu. Nah ini kembali ke Bu Inggit ini sekarang. Bu Inggit, kita melihat bagaimana antusiasme ternyata masyarakat luas atau dari luar negeri begitu, apalagi batik adalah salah satu yang sudah dikenal dan juga sudah diakui oleh UNESCO gitu. Jadi ini memang cukup krusial sekali untuk tetap mempertahankan otentisitas dan juga menjaga perajin agar bisa berdaya saing dan juga bisa mengikuti tren kini. Mungkin kami bisa dibagi informasi terkini Bu terkait perajin-perajin di Pekalongan khususnya untuk wastra atau batik, dan juga turut Dekranasda di Kota Pekalongan menyertai tersebut. Ya, batik itu sendiri, kalau ngomongin batik itu bukan hanya sebuah kain ya, tetapi di situ batik itu ada sebuah filosofi, ada sebuah cerita, ada sebuah proses ya, tidak ujuk-ujuk jadi batik ya. Jadi makanya dari masyarakat itu harus tahu keotentikan batik itu sendiri. Jadi tidak hanya kain saja. Kalau melihatnya hanya sekedar kain, sekedar motif, mungkin kalau harganya kadang selangit itu pasti kaget. Padahal di situ ada proses. Proses itu sendiri-sendiri, ada batik cap, ada batik tulis ya. Dan sekarang juga ada batik ekologis yang lagi tren lagi ya, batik warna alam. Nah, batik ini adalah sebuah warisan budaya tak benda. Alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO juga tahun 2009
pas bertepatan dengan Hari Batik ya 2 Oktober. Dan kita patut harus tetap menjaga keautentikan itu, kita tetap melestarikan. Nah, kebetulan ini ada wadah yang namanya Dekranasda. Nah, ini Dekranasda ini adalah sebuah wadah, sebuah organisasi nirlaba. Jadi di sini memang mendukung para UMKM. Kita mendorong untuk para perajin juga supaya ada regenerasi ya, karena kita khawatir juga bahwa batik yang kita lihat sekarang banyak juga tantangan dan saingannya ya, termasuk kayak batik printing. Sebenarnya batik printing itu bukan bisa dinamakan batik karena prosesnya itu print ya, tetapi motifnya saja mungkin motif batik. Sebenarnya ini yang kita khawatirkan, tantangan tersebut kita harus ada regenerasi untuk pembatik. Nah, dengan kita mengadakan seperti pelatihan-pelatihan ataupun kita lombakan di tingkat pelajar, kita melestarikan batik ini, kita juga dengan memberikan edukasi kepada dari mulai anak-anak usia dini. Dan alhamdulillah Kota Pekalongan juga ada muatan lokal ya, termasuk ada ekstrakurikuler juga. Dan Kota Pekalongan juga alhamdulillah ada museum batik ya, juga itu mendapatkan penghargaan juga dari UNESCO bahwa menjadi Black Practice dan Batik Conservation. Nah, ini untuk melestarikan batik, alhamdulillah Kota Pekalongan diberikan percayaan, dan Kota Pekalongan juga mendapatkan dari UNESCO ini penghargaan Kota Kreatif Dunia. Nah, ini juga yang membanggakan bahwa Kota Pekalongan diakui bahwa masyarakatnya, perajinnya, para UMKM-nya alhamdulillah kreatif. Mudah-mudahan Dekranasda bisa terus mendampingi ya, kita terus melakukan pendampingan. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga kita membantu untuk mempromosikan batik-batik itu sendiri. Wow, luar biasa, Masya Allah Bu Nawal ya. Ternyata batik Pekalongan sudah diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwa tadi Bu Nawal sempat menyinggung juga nih bahwa Bu Nawal juga dari Dekranasda Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding dan juga melihat bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi lagi-lagi kalau berbicara tentang budaya ataupun warisan budaya, tidak ada yang namanya saingan, karena sama-sama berkembang dan juga turut serta mewarisi untuk generasi berikutnya. Baik, kita ke Bu Anin. Bu Anin, tadi berbicara tentang bagaimana UMKM, kemudian Wastra. Kalau dari sisi Bu Anin kebetulan di bidang kebijakan ya Bu ya. Nah, ini saya pengen tahu juga lebih banyak bagaimana Bank Indonesia khususnya mungkin di Provinsi Jawa Tengah turut serta mendukung UMKM, dan ini menjadi salah satu program unggulan bagaimana untuk mensupport dan juga mendukung bukan hanya perajinnya tetapi juga UMKM-nya. Tadi Ibu cerita dari hulu ke hilir, kemudian hal-hal yang tentu perlu kami pahami bahwa ternyata ini merupakan kebijakan yang sudah dibuat dan juga ini berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Baik, terima kasih. Dari Bank Indonesia seperti tadi sampaikan di depan bahwa kami di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia ini punya tugas yang sama untuk di UMKM ini. Jadi kita intinya kita mendorong UMKM itu dalam kerangka mendukung strategi kebijakan utama Bank Indonesia. Di mana kita itu punya tugas untuk menjaga moneter, jadi untuk kurs dan inflasi Bu Inji. Sehingga program yang kami dorong ini adalah UMKM di ketahanan pangan. Jadi untuk menjaga inflasi. Ada kalau di booth kami di sana juga ada sayur Bu, ada cabai, ada bawang merah organik. Kemudian kami juga melakukan pemberdayaan di situ. Jadi komoditasnya ini memang akan mendukung ke kebijakan utama untuk program-program inflasi, sumber komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi, beras, cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, di sisi lain juga ada program untuk mendukung ekspor, karena itu untuk cadangan devisa Bu. Kita kalau bisa ekspor akan ada cadangan devisa, sehingga yang kami dorong mungkin semacam craft, kemudian wastra, kemudian industri makanan minuman olahan Ibu. Jadi
di booth kami juga ada beberapa produk yang sudah kami fasilitasi dan berkualitas ekspor. Ada beberapa termasuk tadi Naruna dan Roro Kenes ya, itu juga produk-produk yang untuk mendorong ekspor. Tujuannya seperti itu. Jadi kita akan bergerak di situ. Kemudian itu untuk yang frameworknya, kemudian untuk programnya sendiri ada 3 strategi: korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan. Jadi kenapa ada korporatisasi? Karena kita ingin UMKM itu kuat, tidak hanya jadi mereka punya badan usaha, mereka punya kekuatan bersama yang bisa untuk bargaining power. Tujuannya kalau mereka terkorporatisasi, mereka bisa lebih kuat. Kemudian kalau yang capacity building itu kita mengajak UMKM itu untuk terupgrade kapasitasnya berbagai macam, termasuk tadi ada program untuk inkubasi untuk wastra ya Bu ya. Ada inkubasi untuk teman-teman pelaku wastra, baik dari kantor pusat sendiri ada program IKRA, kemudian dari kami juga ada food camp, ada program bootcamp untuk wastra yang umum atau yang modest fashion Ibu. Jadi untuk modest fashion karena kami juga ada flagship Karya Kreatif Indonesia nanti tahun depan, mohon maaf kemarin sudah lewat. Ini salah satu program flagship Bank Indonesia seluruh Indonesia. Jadi semua produk UMKM kalau Ibu berkenan join juga bisa, karena di sana UMKM seluruh Indonesia dengan harga UMKM. Jadi masih dan premium Ibu. Kemudian ada Fajar. Kalau kemarin kami melakukan Fajar injih Bu. Injih. Ya, itu ada ISEF, kemudian Fajar, nanti ada acara tersebut. Nah ini salah satu program kami untuk menuju ke sana, harus kami bootcamp kan dulu sebelum sampai ke sana, termasuk juga kita bekerja sama dengan beberapa desainer. Nah kemudian yang terakhir adalah akses pembiayaan. Kita melakukan business matching pembiayaan dengan lembaga keuangan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank lainnya, sehingga end to end ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Mungkin itu Mbak yang kami lakukan. Monggo. Wah luar biasa sekali ya. Sampai banyak sekali yang saya catat nih, nanti satu-satu. Tapi ada beberapa poin yang ini saya sedikit nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Inggi juga ini Bu Nawal. Tadi ada beberapa poin, salah satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan bargaining power para perajin ataupun UMKM, serta salah satu ilmu di perekonomian yaitu capacity building. Ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan menurut saya ya. Tantangan yang dihadapi tadi sempat di-spill oleh Bu Inggit, bahwa sebenarnya tantangan untuk batik atau untuk menjaga keorisinalitas atau otentisitasnya itu adalah bagaimana banyak sekali produk-produk yang datang dari luar, bahkan tanpa disertai proses dan juga sejarah seperti batik itu. Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri nih bagi Dekranasda untuk membantu memberikan solusi atau memberikan strategi bagi perajin ataupun UMKM yang untuk bisa berdaya saing gitu, memiliki bargaining power. Apalagi tujuannya tidak hanya untuk dipasarkan di daerah sendiri ya. Tentu kalau di daerah sendiri kita harus jadi raja di daerah sendiri ya. Jangan sampai produk luar gitu membajak dan juga menguasai hidup Indonesia. Baik, Bu Nawal, bagaimana peran Dekranasda di sini dalam terus serta menguatkan perajin dan juga memberikan strategi maupun solusi, apalagi di tengah tantangan yang Masya Allah masif sekali Bu, apalagi nih dengan digital platform, wah semakin masif sekali. Silakan Bu Nawal. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan ada capacity building ya, yang kemudian kita lakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Di samping itu kemudian literasi keuangan ini menjadi satu program juga untuk Dekranasda. Banyak yang terus kemudian memiliki produk yang unggul, memiliki pasar, tapi kemudian tidak memiliki literasi keuangan, sehingga kemudian secara manajemen kemudian perusahaannya itu kemudian tidak kuat, sehingga itu menjadi satu hal yang penting lagi. Selain kemudian literasi keuangan, kita juga bisa terus kemudian membuat satu pola-pola inovasi ya yang kemudian bisa dilakukan. Kayak masing-masing daripada kabupaten kota memiliki potensi yang ada itu juga
sama kok tantangannya. Regenerasi itu yang kemudian saya kemarin ke Batang, ini ada Ibu Bupati Batang juga. Itu ada satu batik namanya batik Rifaiyah. Itu ternyata 5 daripada ininya motifnya tuh sudah hilang. Karena sudah tidak ada pembatik yang kemudian bisa menguasai 5 motif itu. Iya. Dan uniknya dari batik Rifaiyah ini itu dibuat dengan membaca sholawat. Nah, itu luar biasa sekali. Tetapi terus kemudian ini kan sebuah tantangan yang kemudian harus saya jawab, sehingga kemudian ada komitmen dari Ibu Bupati Batang untuk kemudian membukukan motif-motif yang ada ini. Ini juga menjadi satu upaya untuk pelestarian, begitu. Kemudian juga di antara inovasi yang lainnya itu seperti satu batik kemudian bisa dikolaborasikan dengan motif batik yang lain, misalnya ya. Yang paling penting tantangan kita saat ini, kalau kain wastra itu sangat cantik-cantik dan memiliki, setiap daerah memiliki potensi. Dari mulai tenunnya Jepara, Tegal juga sekarang sudah memiliki batik, Purworejo juga sudah memiliki batik. Tadi Karanganyar juga punya potensi, apalagi terus kemudian kita di Lasem juga ada batik Laseman. Tapi yang kemudian harus kita kembangkan saat ini adalah bagaimana produk-produk ini menjadi kemudian memiliki nilai jual yang naik, itu dengan kita kembangkan ready to wear-nya, Mbak. Itu ready to wear itu yang kemudian saya dorong, bagaimana kemudian jadi ini yang menjadi kemudian bisa salah satu solusi ya. Jadi mungkin itu yang kemudian lagi akses permodalan ini juga selain dari Bank BI, kita juga dengan Bank Jateng begitu kan, untuk kemudian kita bisa mengembangkan UMKM ini. Mungkin itu ya. Menarik sekali Bu Nawal. Memang pengalaman tidak membohongi ya. Masya Allah, beliau pengetahuannya sangat luas sekali. Salah satu contoh-contoh yang diberikan, dan ini menjadi salah satu solusi atau strategi yang bagus juga, karena mencari batik yang ready to wear tidak semua daerah punya ya Bu ya. Gitu, ini menjadi salah satu solusi juga nih, dan juga tantangan untuk terus berinovasi, karena tradisi tanpa didampingi inovasi harus saling menguatkan begitu. Satu pertanyaan lagi Bu Nawal, tadi sempat disinggung tentang regenerasi. Ada di satu wilayah di mana penerusnya ini sangat sulit begitu. Nanti juga Bu Inggit bisa turut menanggapi juga ya. Bagaimana cara memecah ini Bu, untuk membuat minat bagi generasi muda, ya nggak sih Bu, gemes banget gitu, generasi muda agar juga mencintai dan turut serta andil sebagai perajin, bukan sekedar sebagai ini ya untuk dokumentasi atau sekedar hai saja, tetapi beneran turut andil dan juga terjun begitu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu poin juga bahwa perajin ini juga menjanjikan loh gitu loh, ya kan Bu gitu. Silakan Bu Nawal. Terima kasih ya. Jadi kemudian tentang dari hulu ke hilirnya ini masih menurut saya di lapangan ada ketimpangan. Jadi sekarang itu mereka lebih memilih untuk menjadi penjual batiknya daripada menjadi pengrajinnya. Karena secara nilai ekonomi itu daripada membatik dan menjual itu lebih menjanjikan. Iya, menjanjikan sudah menjual, sudah jadinya saja begitu. Jadi ini yang terus kemudian ada ketimpangan ini yang seharusnya kemudian kita respon. Dan selain kemudian tadi kita melakukan salah satu bentuk pelatihan ya, dari mulai usia dini usia dini itu sudah dengan membatik ya. Ini juga potensi-potensi ini selain kemudian pelatihan ini juga nggak bisa nih kita tinggalkan Mbak. Jadi harus pendampingannya tuh sampai dia bisa memasarkan, sampai kemudian syukur-syukur bisa kemudian memasarkan secara global. Dan ini misalnya bisnis matching juga kita tinggalkan tuh tidak bisa Mbak. Jadi memang harus kita dampingi terus. Bagaimana kemudian buyer-buyer apalagi dari luar itu betul-betul harus kita dampingi. Jadi pendampingannya juga harus dikuatkan. Kemudian secara kualitas ini juga terus kemudian kita dampingi. Jadi hal-hal yang ini dan adanya kemudian akses modal, akses untuk kemudian pemasaran, ini juga harus betul-betul kita kawal. Saya ke Bu Inggit, mungkin ini ya Bu Nawal sebagai salah satu best practices juga kita belajar dari Kota Pekalongan yang tadi sempat disampaikan bahwa dari usia dini saja sudah ditanamkan bagaimana cara mencintai warisan-warisan budaya ini gitu. Bu Inggit mungkin bisa juga bercerita bagaimana menanamkan minat. Ini bisa jadi selain best practices juga bisa jadi
pedoman juga mungkin bagi kota ataupun kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah untuk belajar dari cara-cara yang mungkin sudah dilakukan oleh Kota Pekalongan, Bu Inggit. Ya, terima kasih Mbak Putri. Di Pekalongan itu sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, dari mulai anak usia dini ini sudah dikenalkan dengan batik, dengan proses batik, dan alhamdulillah di Museum Batik ini juga di situ ada workshop membuat batik. Jadi bisa untuk kunjungan edukasi dari sekolah-sekolah, dari mulai anak usia dini, tingkat SD, SMP, SMA, bisa juga belajar langsung praktek membatik. Jadi tidak hanya secara di sekolah muatan lokal secara teori saja diberitahu cara membatik atau motif-motif batik, tetapi juga kita diajak untuk praktek. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Pekalongan juga melalui Dinparbudpora ini juga sering mengadakan lomba membatik tingkat dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah di Universitas Pekalongan itu juga ada fakultas jurusan batik ya. Jadi memang di Kota Pekalongan untuk batik itu memang dari sejak dini dikenalkan. Kemudian kita tidak bisa dari pemerintah tidak bisa sendiri, tetapi dari perajin juga harus sinergi juga. Mungkin dengan para desainer ya, untuk menarik minat dari anak-anak muda, itu kita kerjasama dengan desainer untuk membuat batik atau sebuah kain batik ini menjadi ready to wear tadi, ataupun turunannya, aksesoris. Jadi tidak hanya baju, tetapi mungkin dari tas, kalung, aksesoris itu bisa juga kita dari batik. Jadi anak-anak muda sekarang juga sudah terbiasa, tidak malu untuk mengenakan batik. Kalau dulu, zaman dulu anak-anak muda pakai batik kayak kesannya kayak orang tua, kayak jadul, nggak trendy. Tapi kalau sekarang sudah beda. Dari mulai motifnya kita juga terus inovasi, lalu juga dari warna-warnanya. Ini juga kalau Kota Pekalongan emang ciri khasnya warna batiknya itu cerah ya, warna-warni, karena kita emang daerah pesisir. Pengaruh batik itu dulu sejarahnya ini sangat banyak sekali. Jadi yang tadi saya dari Arab itu ada kayak motif jelamprang, Jawa itu kita terpengaruh dari motif-motif seperti Jogja, Solo itu juga Pekalongan ada. Terus Tionghoa itu kayak motif-motif encim yang sekarang banyak itu juga dari terus Hokokai, motif batik yang khas ya, yang ada kupunya itu, terus motif benji. Jadi banyak sekali yang mana ketika sudah di tangan desainer ini sangat menarik ya. Jadi anak-anak muda itu tertarik juga untuk membuat usaha atau menjadi UMKM batik. Tetapi itu tadi anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik untuk memasarkannya, tetapi tidak menjadi perajinnya. Nah, perajinnya itu sendiri memang kalau saya lihat sekarang itu banyaknya ya turun-temurun, mungkin anaknya atau apa. Itu pun banyak juga yang anak dari seorang perajin batik tidak mempunyai cita-cita sebagai perajin batik. Pengennya mungkin ini harus kita luruskan, berikan pandangan bahwa batik ini adalah warisan budaya yang harus kita jaga kelestariannya. Jadi anak-anak muda ini terus kita support, kita berikan edukasi. Ini yang paling penting, karena kalau tidak diberikan edukasi, ketidaktahuan dari anak-anak, ini pasti anak-anak lihatnya cuman sekedar kain batik. Tetapi kalau sudah diedukasi, ini prosesnya itu panjang. Di sini ada nilai seninya, ada nilai sejarahnya. Mungkin dari kecil sudah diedukasi seperti itu, mudah-mudahan nanti tumbuh perajin-perajin baru ya, harapannya seperti itu. Karena ya itu Mbak, perajin itu memang cenderung kan melihatnya itu murah gitu ya ongkosnya, tapi ketika dijual itu menjadi mahal. Nah, akhirnya kan mikirnya lebih baik menjual daripada bikin batik. Nah, ini yang menjadi permasalahan tantangan kita saat ini. Saya ikut menghela nafas juga, Bu Nawal. Ya kan, Bu Andin? Jadi iya betul. Jadi kalau kita melihat memang benar ya, tadi Bu Nawal menyampaikan dan juga Bu Ikit bahwa proses itu tidak serta-merta sehari 2 hari, bahkan ada yang 1 bulan.
atau bahkan lebih, ya kan Bu Inggit. Jadi proses itulah yang sebenarnya menjadi nilai atau ya kan Bu, value itu sendiri. Jadi lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana untuk meningkatkan daya minat generasi kita, ya kan. Nah ini kalau membahas daya minat, edukasi dan juga program, ada salah satu program menarik di Bank Indonesia yaitu program Keris Jateng. Oke, Keris Jateng ini salah satu yang memang juga turut serta untuk meningkatkan peminat bagi perajin begitu Bu. Tapi Sobat Indak perlu banyak tahu juga Bu, bagaimana sih untuk ikut serta dalam program tersebut, lalu adakah kriteria-kriteria khusus, adakah manfaat konkret, nah ini Bu, biar memunculkan minat ya, manfaat konkret yang bisa didapatkan gitu, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum ke Keris, izin saya sedikit ngomentarin yang ini tadi karena menarik sekali. Karena ini yang kami rasakan juga ketika di Bank Indonesia untuk mendukung program Wastra. Ada dua mazhab nih Bu. Yang pertama adalah bagaimana kita tetap melestarikan kain budaya warisan kita untuk tetap hidup, itu sebuah keharusan, kewajiban kalau menurut kami, bahwa itu sesuatu treasure dari nenek moyang kita yang harus kita jaga, dan termasuk tadi yang dari batang jangan sampai hilang. 5 tadi menjadi sesuatu yang harus dituliskan, didokumentasikan, itu sangat bagus sekali menurut kami, sehingga anak-anak kita nanti ke depan juga selalu mengingat bahwa dan tahu, paham bahwa batik itu adalah warisan budaya kita yang harus dilestarikan. Kemudian di sisi lain, tadi Ibu juga ngendiko bahwa ready to wear itu juga sangat perlu untuk kita tumbuhkan, karena ini pasar untuk mereka-mereka yang membatik. Jadi di tempat kami kemarin juga ada semacam bootcamp. Yang pertama adalah untuk wastra yang ready to wear Ibu. Jadi seperti yang dipakai Ibu, baju hitam ini, itu kan juga sudah di macem-macem gitu ya, udah di ready to wear kan. Boleh berdiri Bu. Matur nuwun. Nyuwun sewu, saya juga ini baju yang batik sebenarnya. Ini kebetulan bukan kemarin dari KKI Bu, dari Karya Kreatif Indonesia, ini batik gedok yang ini dibuat untuk baju ready to wear. Mungkin anak muda akan lebih senang. Saya tadi nyuwun sewu sengaja pakai ini supaya bisa melihat bahwa batik itu tidak selalu dalam bentuk kain panjang, dalam bentuk baju yang, tapi anak-anak muda pun juga bisa menggunakan baju seperti, saya gaya sih Bu orang tua, tapi gaya kayak anak muda. Karena ini baju kami hari Rabu itu putih coklat gini Bu, saya kasih batik biar saya juga comfort, tapi melestarikan batiknya juga masih ada. Jadi pasar bagi baju-baju ready to wear tetap harus ditumbuhkan, tetapi yang pasar untuk wastra yang untuk kebudayaan, untuk warisan budaya juga tetap harus ditumbuhkan. Apalagi tadi yang disampaikan Ibu bahwa dari dini sudah ada pendidikan, itu sesuatu yang bagus sekali. Kami kemarin juga coba di 2 tahun ini bekerja sama dengan Pemkab Rembang Ibu untuk batik lasem ya. Ini jadi betul di Kartini bersama Pemkab Rembang ini untuk melestarikan batik lasem, baik itu termasuk ready to wear-nya. Nah kemudian dari situ tadi dengan adanya 2 hal ini, kalau menurut kami dua-duanya perlu untuk didorong karena punya tujuan yang berbeda, dan anak muda juga perlu baju-baju yang bagi mereka merasa berat melihat kain batik yang sangat penuh gitu, saya mau makainya mau kapan, kan mereka seperti itu. Nah jadi mungkin dengan inovasi-inovasi untuk ready to wear sangat bagus sekali untuk produk tersebut. Nah kembali ke keris, mohon maaf ini saya agak nambahin. Enggak apa-apa Bu, masih nyambung ya kan. Silakan. Karena menarik sekali pembicaraannya ini tadi. Nah kemudian yang kedua untuk keris ini adalah satu platform yang merupakan bagian dari kami untuk berbicara bersama dengan Pemprov, karena ini platform yang isinya adalah keris itu satu platform untuk investasi, untuk pariwisata, untuk perdagangan, di mana ada di situ untuk investasi kami dengan DPR, PTPS dan Disperindak. Kemudian juga untuk promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Jadi data-data UMKM juga ada di situ Ibu, data-data katalog UMKM. Nah ini kemudian ada juga data-data untuk investasi, bagaimana prospek kondisi perekonomian di Jawa Tengah. Sehingga ini sebenarnya kalau ada investor mau masuk ke Jawa Tengah, mereka bisa melihat ke keris, oh kondisi ekonomi Jawa Tengah seperti ini, potensinya apa saja termasuk UMKM-nya, anunya seperti itu. Dan pariwisata, kami juga ada aplikasi Bu Jasirah, Jejak Wisata Sejarah. Ini juga bagian dari untuk melestarikan budaya, tapi dari sisi pariwisata, Nah kemudian nanti kalau UMKM tentunya bisa dipampangkan di situ bagian dari promosi. Nah untuk bisa melakukannya kami ada program kurasi Bu. Program kurasi setiap 2 tahun sekali kerjasama dengan para kurator, bekerjasama dengan Dekranasda, kami ada membentuk satu expert pool untuk para kurator. Nah ini yang nanti akan mengkurasi teman-teman UMKM, karena kita juga ingin tidak hanya sekedar tampil, tetapi kita firm dengan value chain-nya mereka. Jadi tidak hanya bisa ini, tapi memang dia memang bagus sehingga kredibel di dalam platform tersebut. Mungkin itu dari kami, matur nuwun, monggo Mbak. Wow, komplit sekali ya. Mungkin bagi UMKM ataupun perajin yang mungkin ingin lebih banyak tahu, mungkin bisa langsung tanya ya Bu ya. Komplit banget. Dan ada hal-hal yang tadi menarik disampaikan Bu Anin juga. Nah ini menyambung tadi bagaimana kita turut serta untuk tetap melestarikan dan juga menumbuhkan minat. Kalau kita mengkorelasikan dengan dunia digital saat ini, ya kan, Bu Anin, Bu Naul dan juga Bu Inggit, bagaimana Gen Z ini pengennya tetap casual, tadi Bu Anin menyampaikan ya, jadi batik itu nggak berat gitu rasanya dipakai, kain kayak gitu, modelnya casual, tetap bisa dipakai main, tetap bisa dipakai apa, makanya menjadi salah satu poin penting bagaimana ready to wear ini tetap menjadi salah satu fokus gitu Bu. Nah selain itu juga ini menjadi salah satu peluang menurut saya, ya kan Bu, peluang di mana Gen Z atau kita sebutnya saat ini itu digital native karena mereka lahirnya digital ya Bu ya, jadi digital natives gitu, generasi Z ini gitu. Jadi harus bisa juga mengimbangi dengan platform-platform digital atau e-commerce gitu. Bagaimana Bu Nawal bisa menambahkan juga terkait hal ini? Iya, jadi ekosistem yang terus kemudian bisa kemudian dikolaborasikan dengan anak-anak muda, dengan Gen Z, ini juga terus kemudian kita lakukan diantaranya misalnya dengan SMK untuk mereka bisa juga kemudian menjadikan wasla-wasla ini tadi ready to wear, termasuk SMK NU Kudus misalnya, itu yang sudah bisa tampil sampai di Paris misalnya. Terus kemudian ekosistem yang lainnya misalnya seperti desain atau desain kemasan, itu kita juga melibatkan anak-anak muda. Karena juga kemudian yang model-model yang kemudian tadi fashionable, yang casual, itu juga kita melibatkan anak-anak muda seperti anak-anak SMK ini juga. Dan itu juga ada program inkubasi juga yang kemudian kita sinergikan dengan Bank Indonesia. Beberapa hari itu kemudian dilatih oleh desainer-desainer yang tingkat nasional ya Bu. Ini juga menghasilkan kemudian banyak ternyata karya-karyanya juga kemudian memenangkan ketika ada Jogja Fashion Week kemarin itu. Banyak yang kemudian ikut, dan itu yang memiliki brand itu adalah anak-anak zilenial. Di samping itu sangat luar biasa, seperti misalnya tadi SMK NU Kudus, kemudian ada dari Purworejo, Darul Amanah dari Kendal, itu juga sudah ikut serta dan kemudian memenangkan di event Jogja Fashion Week ini. Terus kemudian lagi di sini untuk kemudian mendorong anak-anak muda ini, kita juga bagaimana memiliki satu platform yang ini kita namakan Belangkon Jateng ya. Itu adalah Belangkon Jateng ini adalah bagaimana katalog daripada produk-produk UMKM di Jawa Tengah ini, itu kemudian kita pasarkan lewat marketplace-nya, kita namakan Belangkon Jateng. Dan ini bagaimana kemudian Belangkon Jateng juga kuatkan oleh ekosistem anak-anak muda ini juga. Jadi
ini sebagai satu wadah untuk kemudian ini bisa memasarkan produk-produk UMKM Jawa Tengah ini. Kemudian lagi dengan BI itu wah banyak sekali kita saling menguatkan, saling bersinergi ya. Termasuk kemudian kalau misalnya untuk saat ini Wastra, kemudian ada juga salah satu tantangan di produk-produk kria kita itu juga kehabisan pengrajin seperti ukir ya. Itu regenerasinya juga harus kemudian kita lakukan begitu. Di samping seperti Kuningan dan lain sebagainya itu masih menjadi minat ya untuk kemudian daerah-daerah yang lain, tetapi modelnya itu masih belum mengikuti yang kekinian ya. Jadi inovasi dan kemudian pendampingan harus dilakukan. Kemudian lagi selain kria itu ada makanan-makanan ya. Wah, ini ya kuliner. Di samping ini juga kita memfasilitasi bagi UMKM yang belum berkurasi, itu kemudian kita berikan pasar, berikan tempat ya. Maka di Banyumas itu kita memiliki satu gerai khusus UMKM yang belum berkurasi. Dan ini kita juga kemudian mengupayakan ini, itu semua dari kepengurusan namanya hetero speech, itu adalah anak-anak zilenial, Mbak. Iya, jadi mereka juga kemudian bisa menyulap aset-aset daripada pemerintah provinsi Jawa Tengah yang kemudian tidak difungsikan, itu mereka buat gerai-gerai yang untuk tadi yang belum kurasi juga. Ada kemudian penyewaan gedung untuk pernikahan dan lain sebagainya. Ini juga dari zilenial. Jadi bahwa bagaimana potensi zilenial ini bukan hanya kemudian nanti diharuskan untuk mengrajin batik, bukan, tapi ekosistem untuk kemudian membagikan UMKM ini banyak. Di samping kita juga ini kan di era revolusi 4.0 ya, mereka sangat keren kalau misalnya untuk digitalisasi begitu ya, biar platform. Jadi itu mungkin yang bisa kemudian dilakukan. Wah, luar biasa sekali, tidak terasa, rasanya pengen nambah satu episode lagi. Baik, mungkin ini jadi closing statement bagi masing-masing narasumber. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum sempat kita singgung nih Bu. Mungkin terkait tadi sinergi sempat disinggung Bu Nawal, tapi belum sempat bahas kita lebih dalam. Atau mungkin ada hal-hal penting lain seperti Pekan Batik Pekalongan gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu publik tahu tetapi sempat kita lewatkan. Silakan disampaikan dari Bu Andin terlebih dahulu. Oke. Baik. Potensi Jawa Tengah sangat besar sekali, baik itu potensi di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita perlu bersinergi bersama untuk mendorong UMKM kita sesuai dengan tahapan. Jadi kalau memang dia, itu aja deh karena closing statement ya. Nanti saya bicara lagi. Nambah satu episode lagi kayaknya. Jadi kita bareng-bareng mendorong UMKM kita untuk naik kelas sehingga daya saing dari UMKM di Jawa Tengah itu sangat bagus dan akhirnya nanti bisa ekspor. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya Bu Inggit silahkan. Ya, batik adalah warisan budaya tak benda yang mana harus tetap kita lestarikan, kita jaga bersama karena ini adalah sebuah identitas dan juga kebanggaan untuk kita ya, Jawa Tengah terutama. Tidak cukup, terima kasih banyak Bu Inggit. Dilanjutkan Ibu Nawal silahkan. Oke, terima kasih. Mumpung ini di sini ada ibu-ibu Dekranasda di kabupaten kota, saya ingin terus kemudian ini menguatkan kolaborasi, menguatkan sinergitas untuk kita bisa bersama-sama saling menguatkan, saling kemudian bagaimana memetakan mapping potensi-potensi yang ada sehingga yang satu kemudian belajar dengan yang lainnya, kemudian bisa kemudian menguatkan potensi dan kemudian kualitas daripada UMKM Panjenengan kita bersama-sama, karena kalau misalnya berdiri sendiri itu akan sulit ya. Jadi harapannya semua Dekranasda 35 kabupaten kota kita terus kemudian evaluasinya apa, potensi yang kemudian harus dikembangkan apa, kemudian juga monitoring dan kemudian kita inovasi apa yang kemudian kita bisa lakukan. Ini juga pemetaan ini penting. Jadi kedepannya mudah-mudahan Dekranasda Jawa Tengah di 35 kabupaten kota yang potensinya sangat luar biasa ini betul-betul nanti bisa mendunia begitu. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa, potensi yang besar. Boleh aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Dan memang benar apa yang disampaikan Bu Nawal, karena tidak bisa membangun prasasti sendiri ya.
semua punya peran masing-masing begitu. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada narasumber Ibu Haja Nawal Nur Arafa Yasin MSI selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, kemudian Ibu Haja Inggit Soraya Ahmad Afzan Arsan Junaid SSNMM selaku Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, serta Ibu Ambawani Restuwidi Kepala Divisi Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah. Dan luar biasa sekali, mau diberikan saat ini di dalam frame atau di luar frame setelah closing? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali untuk Sobat Indak juga. Mungkin setelah ini kita masih keliling atau mau kulineran barangkali Bu. Saya join juga klubnya. Baik, nanti siapa tahu ada satu episode lagi membahas topik yang lebih menarik lagi insya Allah ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas. Sobat Indak jangan lupa untuk turut serta meramaikan dan juga berkunjung ke pameran Hari Jadi Jawa Tengah yang berlangsung mulai hari ini di tanggal 20 Agustus hingga 22 Agustus mendatang di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Mari rayakan bersama, mari dukung produk lokal, mari jaga warisan dan kita bawa menuju masa depan. Sobat Indak, merayakan berarti mengingat, membangun berarti melanjutkan. Dari kerajinan Jawa Tengah hingga dukungan kebijakan ekonomi semua menjadi satu harmoni. Jawa Tengah boleh berusia 80 tahun, tetapi ini seperti pohon yang terus tumbuh kuat akar menjaga budaya, bercabang luas merangkul dunia, menjulang tinggi ngudar asa. Inilah Jawa Tengah, rumah tradisi ladang inovasi, sinergi yang terus bertransformasi. Saya Putri Rahmadani, sampai berjumpa di podcast Indago berikutnya. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia, Sugeng Ambal Warso, Jawa Tengah. Jateng 80, Jateng mapan dan tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.